Halo anak-anakku semua, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Ibu Guru. Kita akan belajar tema 2 selalu berhemat energi. Subtema 2, manfaat energi, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan sosial. Kelas 4, sekolah dasar. Pemanfaatan hewan dan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan pakaian, obat-obatan, dan kerajinan. Nah, anak-anakku semua, apa saja manfaat hewan dan tumbuhan bagi kehidupan manusia? Kerbau membantu pekerjaan manusia saat membajak sawah. Telur ayam dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Sayur dan buah dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Bunga dimanfaatkan sebagai hiasan dan kerajinan. Rotan dimanfaatkan sebagai bahan perabot rumah tangga dan kerajinan. Pemanfaatan sumber daya alam atau SDA. Ada berbagai sumber daya alam di sekitar kita. Sumber daya alam juga dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Supaya kita bisa memanfaatkan sumber daya alam dalam waktu yang lama, maka pemanfaatan dari sumber daya alam tersebut harus dimanfaatkan secara bijak. Nah, anak-anakku semua, berikut contoh sumber daya alam. Dalam kegiatan pertanian, pasti dibutuhkan sumber daya alam. Berikut adalah beberapa sumber daya alam yang diperlukan dalam kegiatan pertanian. Ada matahari. Matahari diperlukan untuk membantu pertumbuhan padi, pembangkit listrik, dan menerangi lingkungan dan lain sebagainya. Nah, air diperlukan untuk mengairi lahan pertanian. Udara diperlukan untuk karbon dioksida yang dibutuhkan tanaman untuk berfotosintesis dan oksigen untuk pernapasan makhluk hidup. Kerbau, dagingnya dimanfaatkan sebagai sumber bahan makanan dan tenaganya untuk membantu petani saat membajak sawah. Kotoran hewan. Kotoran hewan diperlukan sebagai pupuk tanaman. Pembuatan ikan asin. Berikut beberapa sumber daya alam yang dibutuhkan untuk kegiatan pembuatan ikan asin. Ada matahari. Panas matahari diperlukan untuk mengeringkan ikan asin. Garam. Garam diperlukan untuk mengawetkan ikan. Kayu. Kayu diperlukan untuk bahan pembuat anyaman tempat mengeringkan ikan. Pembuatan pakaian. Berikut beberapa sumber daya alam yang dibutuhkan untuk kegiatan pembuatan pakaian. Kapas. Diperlukan untuk bahan baku pembuatan kain dan benang. Plastik. Diperlukan untuk bahan baku pembuatan kancing. Dan yang ketiga ada logam. Logam diperlukan untuk bahan baku pembuatan jarum, gunting, dan lain sebagainya. Pembuatan patung. Berikut beberapa sumber daya alam yang dibutuhkan untuk kegiatan pembuatan patung. Tanah, kayu, atau batu. Diperlukan untuk bahan baku pembuatan patung. Besi atau baja. Diperlukan untuk bahan baku pembuatan pahatan.
Transportasi. Jenis transportasi ada 3, yaitu transportasi darat, transportasi udara, transportasi air. Berikut beberapa sumber daya alam yang dibutuhkan untuk kegiatan transportasi. Logam diperlukan untuk membuat bahan baku pembuat alat transportasi. Minyak bumi diperlukan untuk pembuatan bahan bakar transportasi. Nah, anak-anakku semua, kita akan belajar tentang sumber daya alam dimanfaatkan untuk kesehatan tubuh. Sejak zaman dahulu, Indonesia terkenal dengan sumber daya alam rempah-rempahnya, di mana sumber daya alam ini bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Rempah-rempah di Indonesia seperti temulawak, kunyit, bawang putih, jahe, cengkeh, kencur, merupakan contoh sumber daya alam yang jumlahnya sangat berlimpah yang ada di Indonesia. Banyak masyarakat memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapapun. Nah, kalian bisa lihat pada contoh gambar yang Bu Guru berikan. Nah, contohnya kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Apa saja manfaat kunyit, anak-anakku semua? Ada yang tahu? Iya, sebagai bumbu dapur, sebagai obat tradisional, sebagai pewarna alami. Nah, itu adalah manfaat dari kunyit. Nah, anak-anakku semua, contoh lainnya ada batu bara. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam. Batu bara adalah salah satunya. Apakah kamu tahu apa saja manfaat dari batu bara? Yuk kita cari tahu. Manfaat batu bara: menghasilkan metanol, bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Bahan bakar kompor briket untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Menghasilkan gas bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Bahan bakar untuk pembangkit listrik. Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batu sedimen. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Jadi anak-anak, jika menggunakan sumber daya alam atau batu bara itu dimanfaatkan secara bijak, digunakan secara bijak. Jadi tidak boleh boros-boros, karena pembentukan batu bara itu memerlukan waktu yang lama supaya bisa terbentuknya atau terjadinya batu bara. Nah, anak-anakku semua, demikianlah penjelasan Ibu Guru. Jika kalian belum paham, kalian bisa simak ulang video pembelajaran hari ini. Jika kalian sudah paham, kalian bisa mengerjakan tugas yang Bu Guru berikan. Semua jawabannya ada di video. Jadi kalian tidak usah susah-susah mencari jawabannya. Jika kalian menyimaknya dengan baik, pasti kalian akan menemukan jawabannya. Terima kasih anak-anakku semua sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi di tema berikutnya. Bye-bye.